ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Fajri Ramadan. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya mari kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Dan sambutan pertama dari Yayasan Masjid Al-Munawwar, insya Allah Bapak Dr. Agung Sunusi MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, subuh keliling yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat iman dan kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir semua mengikuti subuh keliling yang insya Allah sebentar lagi kita akan mendapatkan tausiah dari guru kita, Dr. Haji Khairan Muhammad Ali MAM, yang tentunya kita berdoa semoga beliau senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati juga Kiai Haji Agus Saiman. Terima kasih Pak Kiai. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, izinkan kami semoga nanti apa yang kita dapatkan tahu amalkan dalam aktivitas sebagai pengurus maupun mewakili Dewan Munawwar mengajak kepada seluruh jamaah sekalian dan sekalian kegiatan-kegiatan rutin di antara jamaah untuk berpartisipasi dan ikut dalam acara tersebut yang langsung diantarkan oleh guru kita Bapak Kiai. Ada kajian tauhid. Tentunya harapan kami juga kajian-kajian ini kita manfaatkan sekeluruhan kegiatan ini bisa ramai seperti kegiatan performance yang kita adakan pada subuh hari ini. Yang ketiga, ingin kami juga sampaikan bahwa Yayasan Masjid Al-Munawwar mengadakan matma maupun cucu-cucu kita. Saya menghimbau kepada kita sekalian untuk bisa memanfaatkan. Maka kami sampaikan juga bahwa di sayap kiri gedung utama Masjid Al-Munawwar kita mempunyai ruang pertemuan. Bapak Ibu sekalian, bisa kita DKM senantiasa berusaha Masjid Al-Munawwar sehingga ibadah kegiatan rutinitas berjalan dengan lancar. Mengakhiri kata sambutan ini sekalian seluruh ibu-ibu
dari jamaah Masjid Al-Nawar yang sudah membantu kegiatan ini sehingga insya Allah kegiatan ini dapat berjalan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRJ Abdi saya menyampaikan kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jama'atu rahmatun wal firqatu 'adzabah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Kasuling Forkomas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Tentunya yang sama-sama kita hormati penceramah kita Bapak Dr. Haji Khairon Muhammad Arif SAG MA MED. Begitu juga Wakil Ketua Sekjen Forkomas Bapak Yordan, dan teman-teman sekalian lainnya termasuk Ketua Masjid Bapak Ketua Yayasan Bapak Dr. Agung Sanusi, serta Ketua Masjid Bapak Mas'ud. Semua yang hadir di sini senantiasa mendapat rahmat, amin. Kita awali dengan nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam ini mudah-mudahan di akhirat nanti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Iman dan Islam juga mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnahnya. Mewakili Ketua Forkomas Bapak Iman, ada beberapa contekan yang harus saya sampaikan. Jadi contekan ya. Ini Bapak Haji Eman tidak bisa hadir karena beliau menikahkan anaknya. Bukan menikah ya, tapi menikahi ya. Menikahkan atau menikahi ya? Menikahkan ya. Oleh karena itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kondangan DKM Semelahasari untuk anggota DKM Forkomas Semelahasari, diharapkan juga yang tak kalah pentingnya adalah jangan lupa dari Forkomas mewakili ketua menyampaikan banyak terima kasih kepada pengurus yayasan dan pengurus DKM Bapak Agung Dr. Agung Sanusi dengan Bapak Haji Mas'ud dan jajarannya telah bersedia untuk menjadi ketempatan acara Kasuling Forkomas di tempat ini. Tentunya saya menyampaikan syukran katsir, jazakumullah khairal jazaa. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah tadi sambutan dari Forkomas. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu tausiah yang dengan tema mengukuhkan ukhuwah melalui sholat berjamaah. Muliakan Allah, sebelum kita mendengarkan guru kita, sedikit ingin menyampaikan pendapat perkataan dari Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah, seorang ahli ilmu yang mengatakan
segolongan orang ketika masuk pada bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh melakukan ibadah, tapi setelah Ramadan berlalu mereka tidak lagi beribadah. Maka beliau mengatakan bi'sal qaum, itulah seburuk-buruk kaum yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan saja. Padahal siapa yang kita sembah di Ramadan itu pula yang disembah di luar bulan Ramadan. Dan di antara tanda ibadah kita diterima di bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh melakukan ibadah berikutnya. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengutip pendapat ulama yang mengatakan min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya, dan di antara balasan keburukan adalah bersungguh-sungguh melakukan keburukan. Maka mudah-mudahan dengan setelah kita Ramadan bersungguh-sungguh, di luar Ramadan pun kita bersungguh-sungguh melakukan sholat berjamaah. Dan untuk kembali memperkuat kita, mari kita dengarkan tausiah dari Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Allahul Azim. Yang saya hormati dan kita hormati semuanya, Pak Kiai Akif Aiman. Ingat namanya Pak Aiman aja. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Munawwar, Dr. Agung Sanusi. Terima kasih sudah menjamu kami di sini. Betul, kuenya cukup nggak tadi? Cukup. Kalau ibu-ibu banyak ini cukup pasti. Saya hormati Sekretaris Performance Bapak Ahmad Burhan. Yang saya hormati semuanya, saya hormati. Belum bisa disebut satu persatu namanya. Dari 20 masjid yang ada sekitar 400 jemaah tetap. Kita bersyukur, alhamdulillah, kita diberi kesehatan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat berjamaah, cinta masjid, cinta pengajian, cinta Islam. Di mana di akhir zaman banyak orang benci Islam, tidak suka masjid, tidak suka berukhuwah, menganggap sholat merepotkan dan seterusnya. Tapi kita masya Allah, kata Allah, kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, wa habbaba ilaikumul iman. Allah memberikan rasa cinta kepada iman, bukan kepada iman, memberikan rasa cinta di hati kita terhadap iman dan ibadah. Itu karunia Allah yang dahsyat luar biasa. Wa karaha ilaikumul fusuqa wal isyan, dan kita benci kefasikan, kemaksiatan, kita benci kekufuran. Itu iman yang luar biasa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu kita syukur. Ditanya Rasulullah SAW oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah,
engkau itu udah diampuni seluruh dosanya, udah dijamin masuk surga. Kok dia mulainya sampai bengkak kaki? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakur. Para ulama menafsirkan apa itu abdan syakur. Memang apa sih yang disyukuri oleh Nabi Muhammad? Kalau bicara dunia, Bapak Ibu sekalian, kita lebih terfasilitasi dunia ini daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gak pernah tidur di AC. Betul atau betul? Nabi Muhammad itu gak pernah naik mobil, gak pernah sholat di karpet setebal ini. Nabi Muhammad itu kalau bangun bekas tikar itu ada di badannya. 40 hari kita makan. Kita 1 kali 4 kali makan 1 hari. Belum lebihnya. Apa yang mau disyukuri? Kalau dunia, mestinya kita itu lebih bersyukur. Nabi pakaian itu cuma 1 2, kita pakaian kita 1 lemari. Kadang nggak dipakai, kita tanya sama Allah. Tas kita, sepatu kita banyak. Tapi apa yang dimiliki oleh Nabi SAW? Jelas sekali dirahmati Allah. Para ulama mengatakan yang disyukuri oleh Nabi itu adalah nikmat keimanan itu. Abdan syakur itu nikmat cintanya sama Allah. Nikmat dia menikmati sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dia syukuri. Bukan masalah materi ini, Pak. Oleh karenanya mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, insyaallah. Amin. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umat yang selalu istiqomah menjalani sunnahnya, insyaallah. Ini kalau kayak gini udah jam 6, jam 7 kita pulang ya. Ya Mas, sekalian dirahmati Allah SWT. Problem besar kita ini adalah ukhuwah, persaudaraan. Ayat yang saya bacakan dalam surah ayat 11 surat surat At-Taubah ayat 11 ya. Allah menjelaskan keintabu umat ini kalau sudah bertobat, menganggap dirinya banyak dosa di hadapan Allah, lalu kemudian dia mendirikan sholat, rajin sholat, wa aqamus sholat, wa atau zakat, lalu kemudian dia mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka dia adalah saudaramu dalam agamanya. Ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana sholat, zakat sangat berhubungan erat, berkolerasi dengan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kenapa? Karena sholat, zakat itu menguatkan iman. Iman itulah yang menguatkan ukhuwah persaudaraan kita. Innamal mu'minuna fa aslihu baina akhawaykum. Tidak ada nikmat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang disuruh oleh Allah untuk diperingati dalam satu ayat, disebut oleh Allah. Ingat nikmat itu yang betul-betul diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar supaya mengingat nikmat itu, kecuali nikmat ukhuwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadhkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Di ayat satu-satunya ayat sekalian memperingatkan kita untuk mensyukuri nikmat ini. Para ulama ahli tafsir, di antaranya At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, ketika menafsirkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam.
Rahmat di sini waktu itu kasih sayang, ukhuwah. Jadi para ahli tafsir ini meriwayatkan ketika turun di ayat orang-orang Arab jahiliyah. Ini jahiliyah kita kembali lagi di zaman jahiliyah, Bapak Ibu sekalian, di zaman kita. Orang-orang Arab jahiliyah itu bertanya, bagaimana mungkin Muhammad itu bisa menyebarkan kasih sayang ke semua orang? Orang kita biasa berperang antara kabilah. Kehilangan sendal aja bisa perang ke kabilah di zaman itu. Mana bisa? Zaman jahiliyah. Lalu kemudian turun ayat ini Makkiyah, turun di Mekah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW akan menyebarkan? Itu enggak anak bilang Nabi Muhammad itu bisa mempersaudarakan manusia. Enggak mungkin. Orang kita biasa berkelahi. Persia dan Romawi itu biasa berperang, Bapak Ibu sekalian. Para ahli sejarah menulis bahwa selama ratusan tahun, 700 tahun, Persia dan Romawi yang menguasai dunia itu kerjanya itu berantem aja, perang aja, 700 tahun. Kadang menang Persia, kadang menang Romawi, itu yang ganti aja. Dan ini mewarnai seluruh kehidupan manusia di zaman itu, termasuk kehidupan bangsa Arab. Kerjanya itu berantem. Kalau nggak berantem itu nggak laki-laki di zaman dulu. Jadi itu banyak perspektif bagus sekalian. Nah ini kembali lagi saya melihat kenapa tema ini saya ambil Bapak Ibu. Kan sekarang ini ada sebuah gerakan yang terkoordinir. Bagaimana umat Islam yang sudah berukhuwah ini dihancurkan persaudaraannya, dihancurkan persaudaraannya. Yang sudah ratusan tahun bersaudara diungkit kembali kesalahannya, diungkit kembali asal usulnya dari mana mereka. Sehingga kita tuh perang mulu, berantem mulu. Iya Bapak Ibu sekalian, ada namanya mengungkit tentang nasab, tentang nasab. Ada yang mengungkit tentang pribumi mana enggak pribumi. Itu tujuannya Bapak Ibu sekalian apa? Untuk melihat kembali bahwa ini bukan saudara kita, ini musuh kita. Ya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita sungguh berantem antara kita. Kalau kita berantem yang menang siapa? Yang beruntung siapa? Orang kafir. Ada yang membatalkan nasab para habaib. Apa manfaat itu? Maslahatnya itu apa? Para ulama sepakat syariat ini tujuannya semua maslahat. Ada namanya maqasidus syariah. Ujung-ujungnya itu maslahat. Syariah ini semua mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, termasuk masalah maslahat ukhuwah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau ada syariat tidak mendatangkan maslahat, bukan syariat. Asy-syariah maslahah kullaha wa hikmatun kullaha. Syariat itu semua maslahat dan mengandung hikmah seluruhnya. Dan kalau tidak bisa mengandung hikmah, bukan syariat. Mungkin nasab itu dari mana maslahat? Indonesia ini merdeka baru 70 tahun, Bapak Ibu sekalian. Para haba-haba itu sudah datang abad 16, 17, belum ada namanya Indonesia. Lalu kemudian kita mengklaim pribumi ini enggak siapa? Sama sekali, apa masalahnya? Saya ingin berantem. Untung ini para habaib, para ba'alawi ini tidak melawan. Kalau melawan itu perang saudara kita. Karena bahasanya sangat provokatif. Ya, ba'alawi penjajah, para habaib itu penjajah. Coba. Ini sejarah dari mana para habaib penjajah? Walaupun saya bukan habaib, tapi saya melihat persaudaraan umat ini penting, jemaah. Hati-hati. Yang penjajah itu Belanda, Portugis, Inggris, Jepang. Lalu kemudian sesama Islam disebut penjajah.
Wallahi Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, ini malapetaka. Hati-hati kita. Bapak Ibu sekalian, harus kita kuatkan ukhuwah. Padahal ayat tadi surat At-Taubah apa kata Allah? Orang itu kalau sudah sholat, apalagi sholat jamaahnya dipelihara, maka dia saudaramu dalam agamanya. Enggak perlu lihat asal usulnya siapa. Fa in aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Selesai. Bahkan kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau dia mengaku beriman, saudara kita, Bapak Ibu. Hari ini dia baru masuk Islam mu'alaf, hari ini saudara kita. Apa yang ada dimiliki, apa yang kita miliki, kita kasih dia. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu sekalian kita mudah dipecah belah. Tidak ada ancaman dosa besar, azabun azim dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, kecuali hanya dua saja. Orang kafir, yang kedua orang yang memutuskan persaudaraan, orang yang ingin membuat umat itu berfirqah, berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang suka memecah belah umat, memporak-porandakan ukhuwah Islamiyah. Wahtalafu, suka berbeda pendapat, suka berpolemik terhadap sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Min ba'di ma ja'akumul bayyinah, sudah jelas hukum, sudah jelas penjelasan Quran Sunnahnya sudah ada. Sekarang lagi ramai masalah musik. Ada ustaz hanya salah ceramah saja, namanya ustaz ini bukan nabi, tidak maksum. Semua kita bisa salah, saya itu bisa salah Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Imam Malik, semua bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali sahibu hadzal maqam, maksudnya Rasulullah SAW. Jadi nggak ada yang maksum kita ini. Tapi Ibu sekalian, saya sudah 15 tahun di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ibu komisi dakwah dan komisi pengkajian dakwah dan ukhuwah, makanya saya konsen terhadap ukhuwah dan dakwah. Dan komisi pengkajian dan penelitian serta pengembangan Majelis Ulama Indonesia ini bicara tentang fokus membahas tentang aliran sesat. Di Indonesia ada alam 400 aliran sesat. Nah, sebelum saya jelaskan aliran sesat, mudah-mudahan ada insyaallah. Belum bahaya memecah belah umat, belum bahaya aliran sesat. Ada orang ngomong gitu, musik itu jemaah sekalian dirahmati Allah. Ada namanya kesepakatan perbedaan pendapat. Sudah disepakati, kayak kunut tidak kunut itu sudah sepakat ulama zaman dulu. Mau kunut boleh, tidak kunut boleh, sudah sepakat. Di antara model ijma begitu. Jadi ijma itu tidak semuanya satu pendapat terhadap satu masalah, konsensus ulama. Ijma itu bisa diartikan juga, ini menurut Al-Abidi. Al-Abidi ini ahli usul fikih dan mazhab Syafi'i. Ijma itu kalau dua pendapat sudah disepakati bahwa itu berbeda, satu masalah disepakati berbeda pendapat, misalnya kunut dan tidak kunut, sudah sepakat. 4 mazhab itu sudah sepakat boleh. Mazhab Maliki dan Syafi'i kunut, mazhab Hanafi dan Hambali tidak kunut, sudah sepakat dari kunut. Kagak boleh ada pendapat ketiga lagi untuk membatalkan pendapat itu. Siapa yang membatalkan pendapat itu, dia menentang ijma itu. Sekalian, ini orang ada muncul pendapat baru. Siapa lu dibanding Imam Syafi'i? Mengotak-atik ini sehingga merusak persaudaraan. Sesuatu yang sudah ijma tidak boleh diutak-atik lagi. Nah, yang kadang yang mengotak-atik ini nggak tahu, nggak mendalam ilmu tentang Islam, belum sampai pada ilmu ulama, tapi sudah mengklaim dirinya ulama. Fatwa sana sini, Bapak sekalian. Kami ini menetapkan satu aliran itu sesat atau tidak sesat. 2 tahun rapatnya, membahas itu 2 tahun baru muncul fatwa. Ini ketika ceramah di podium langsung fatwa.
ditanya langsung jamaah, langsung fatwa. Bagaimana tidak meresahkan umat? Hebat sekali. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 3 mazhab itu muridnya. Ketika ditanya 40 pertanyaan, 40 masalah ditanya, yang dia jawab cuma 4 aja. Yang lainnya lah ajri, saya tidak tahu. Kalau orang sekarang, penceramah sekarang, semua dia tahu. Belum nanya udah tahu ya. Masalah musik misalnya, musik itu dari abad ketiga hingga 4 tidak beda pendapat. Tapi tiba-tiba ada yang mengklaim ijma ulama 4 mazhab. Ini orang tahu mazhab apa enggak? Sehingga orang berantem. Musik itu ada 3 macam, ada yang digesek, ada yang ditiup, ada yang dipukul. Berbeda pendapat ulama 3 bentuk itu. Yang disepakati yang ditiup itu haram, mazamir syaitan, seruling setan. Yang dipetik itu berbeda pendapat, gitar, biola, etc. Kalau yang dipukul itu sepakat ulama, beok boleh. Namanya ad-dufuf. Masa mukul begini enggak langsung kafir? Mukul begini langsung haram. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah Jariyah itu pembantunya Siti Aisyah. Ada Abu Bakar situ, ada Umar, ada Rasulullah SAW. Mereka mukul. Masa Nabi membolehkan sesuatu yang haram? Pembahasan tentang musik ini jemaah sekalian, puluhan kitab. Dan saya punya kitabnya. Tiba-tiba anak-anak sekarang, penceramah sekarang mengatakan ijma ulama haram semua musik. Padahal HP-nya ringtone-nya dipakai musik. Nggak usah buat aja tuh HP. Ini kadang nggak realistis berfatwa. Saya 7 tahun di Mesir termasuk sekolah di Darul Fatwa, Darul Ifta misalnya. Saya alumni Darul Ifta. Darul Ifta itu pencetak mufti di dunia dari Al-Azhar. Kami itu untuk melihat satu masalah itu bisa bertahun-tahun baru keluar hukumnya. Jangan bila ini penceramah baru nanya langsung fatwa. Berikan kemampuan berfatwa. Berikan fatwa itu kepada para ulama yang ahlinya. Ini semua menjadi ulama semua. Ibu sekalian rahmat Allah. Yang paling repot itu dari fakultas teknis S1 teknik langsung fatwa. Kita ini dari SD pesantren, S2 S3 nuntut ilmu syariah, tidak pernah berani fatwa. 15 tahun kita berkecimpung di syariah, tidak berani kita fatwa. Ini baru lulus S1 teknik lalu fatwa. Bagaimana cara rusak agamanya? Tanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ulama kalau kalian tidak tahu, kalian tidak paham. Jangan tiba-tiba menjadi ahli semuanya. Berikan orang yang ahli. Karena dianjam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Penglihatan kita, akal kita, mata kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal absara wal af'idata kana 'inda Allahi mas'ula. Jangan kalian membahas sesuatu yang bukan ilmu kalian di situ. Karena penglihatan, pendengaran serta hati kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semua Allah. Sehingga banyak aliran sesat. Jadi 400 lebih aliran sesat. Saya sebelum Ramadan diutus oleh MUI mewawancarai, meneliti aliran, salah satu aliran diduga sesat. Kenapa masih diduga? Karena belum ada keputusannya, masih dibahas.
3 bulan lalu saya ke Batam, pusatnya di Batam, itu di 16 provinsi di Angger. Penyelewengannya itu dalam sholat. Kalau sholat itu cukup mati. Lalu kemudian dia mengaku dapat ilham dari Nur Muhammad. Gurunya pendiri aliran itu dari Malaysia, lalu menyebarkan paham itu ke Indonesia, Singapura, ada 4 negara. Saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah meninggal wafatnya. Yang meninggal itu Muhammad yang ada di Madinah, di Mekah. Nur Muhammad itu hidup selama-lamanya dan memberikan ilham semacam wahyu kepada pendiri kelompok. Selama 16 tahun ditulis itu ilham berupa suara, berupa suara. Kitabnya sudah 24 jilid kitab. Itulah yang diajarkan kepada jamaah di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Saya berdiskusi dengan ketuanya di seluruh Indonesia, ketua pusatnya. Saya wawancarai, kami berdua dari Majelis Ulama Indonesia. Saya wawancarai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam untuk menetapkan ini orang sesat apa enggak. Karena berat menetapkan sesat orang atau tidak. Dari jam 1 sampai jam 10 malam. Sampai duduk nggak kemana-mana, duduk saja begini. Kami wawancarai ada 7 ketuanya, ada 1 pimpinan suami istri yang mendapat ilham dari Nur Muhammad untuk memastikan ini orang salah pikirannya. Bapak Ibu sekalian, yang kayak gini-gini yang mau dibahas. Ini bahas masalah musik dari dulu berbeda pendapat agar supaya ramai. Nah sekarang hari besok sedang kita undang. Jadi prosesnya itu lama, bertahun-tahun baru keluar fatwa. Jangan sampai kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita ini memang zaman fitnah dahsyat. Di bulan Ramadan saya ditelepon oleh ulama di Majelis Ulama Pusat, tolong diwawancarai ada orang ngaji Bapak Ibu sekalian. Istrinya ngaji 1, 2, 3 kali, pulang mengatakan suaminya kafir, udah ngafirin suaminya dan minta cerai dari suaminya. Dia mengatakan suaminya iblis. Lalu suaminya itu lapor ke Majelis Ulama. Nah, ini yang sedang kami teliti. Ini aliran apa lagi? Ini adanya di Bekasi. Ternyata apa Bapak sekalian? Dia ngaji ma'rifat. Ngaji ma'rifat. Islam itu menurut dia ada syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nah istrinya itu udah ngaji berapa kali itu ma'rifat. Suaminya itu masih syariat. Jadi dia nggak nyambung. Minta cerai dari suaminya. Hati-hati pengajian Bapak sekalian. Makanya memang mengundang pengajian itu hati-hati. Silahkan Ustaz, background ilmunya dari mana? Coba memisahkan istri dan suami, padahal suaminya orang baik. Dia lapor ke polisi itu, ustadznya itu yang mengatakan suaminya kafir itu. Ketika dilapor polisi, polisi nggak bisa nanganin. Nggak bisa, ini masalah agama, lapor ke Majelis Ulama dulu. Tapi Muslim dirahmati Allah SWT. Fenomena ini banyak sekali. Dalam 1 bulan kita bisa membahas 4 sampai 5 aliran sesat. Dalam 1 bulan. Nanti itu sekali dirahmati Allah. Luar biasa tentang apa itu. Wah ini luar biasa. Oleh karenanya sekali dirahmati Allah, kuatkan ibadah sholat kita. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an? Kalau kita beres sholatnya Ramadan kemarin itu untuk memperbaiki pola ibadah kita, pola sholat kita. Belajarlah sholat itu dengan ulama, dengan kiai yang benar. Jangan kita belajar sholat dari YouTube Bapak Ibu, ya, dari internet. Kalau nggak tahu buku seperti apa-apa, kenapa harus kemana, tanya belum. Paling banyak kesesatan yang terjadi itu ketika sholat.
mohon maaf, 400 aliran sesatan. Sebagian besar kesesatannya itu masalah sholat. Saya masalah akidah, masalah sholat. Termasuk yang saya sebutkan tadi. Ada yang sholatnya apa? Ada ibu-ibu di masjid besar, saya berceramah, masjid besar, paling besar di Bekasi. Ketika saya sampaikan masalah seperti ini, dia nanya, Ustaz, saya selama ini kalau sholat ngebayangin Ka'bah di depan mata saya, baru saya khusyuk. Gimana itu, benar apa enggak? Saya bilang, ibu ini bagus. Bagus sekali. Itu ada nggak ibu-ibu yang lain ngebayangin Ka'bah ya khusyuk? Model sholat begini berbahaya, Ustaz. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak berbentuk apa. Enggak boleh dibayangkan apa itu Allah. Allah itu tidak sama dengan apapun yang pernah kita bayangkan. Terus gimana kita sholat? Udah jelas ada hadisnya, jangan sekalian. Hadisnya dari Bukhari Muslim. Hadisnya sudah masyhur di kalangan para ulama, di kalangan umat Islam. Yang kita sebut dengan rukun ihsan. Anta abudallaha karena kata Allah, engkau kalau sholat, kata Rasulullah SAW, kalian kalau sholat, sholatlah seperti melihat Allah. Seperti melihat Allah. Melihat Allah di sini bukan melihat dengan mata, tetapi melihat dengan ainul basirah, dengan hati kita, dengan keyakinan kita Allah. Itu gampang, paling gampang daripada membayangin macam-macam, membayangin cahaya, membayangin wajah suami. Ya. Ini suami. Kalau suami ada yang bayangin suara istri, makanya dia sholat agak ketawa. Ternyata dia ingat waktu dia milih sama istri. Tapi sekali lagi rahmat Allah, ada limitnya. Masa pelajaran sesat. Kalau sholat itu foto mursyidnya itu ditaruh di sajadah. Pernah dengar? Ini tahun 90-an. Allah ada foto mursyidnya. Karena mursyidnya ini berhubungan langsung dengan Allah. Kalau dilihat mursyidnya langsung berhubungan Allah. Rata-rata di sholat. Makanya hati-hati sholat itu. Oleh karenanya seluruh para nabi, para rasul, khususnya ulul azmi, selalu memperingatkan keluarganya, anak cucunya untuk sholat. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim ulul azmi berkata, Abul Anbiya. Apa kata doanya Ibrahim? Rata-rata tentang sholat dan tentang keturunannya agar supaya sholat. Apa kata doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal. Ya Allah, jadikan aku yang menunaikan sholat, konsisten sholat, benar sholatnya, dan juga anak keturunanku ya Allah. Di dalam ayat yang lain, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku bawa keturunanku Nabi Ismail yang masih orok itu biwadin ghayri dzi zar'in, di lembah padang pasir yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada makhluk ini. Apa tujuannya? Dibawa ke padang pasir tidak ada kehidupan. Rabbana limuqimas shalah, agar dia mampu mendirikan sholat. Hari ini anak kita kadang tak sholat subuh, sementara kita nyaman aja lihat HP. Ada dua mazhab mengatakan, Bapak Ibu sekalian, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja faqad kafara jihara. Ada dua mazhab, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Siapa yang meninggalkan berdasarkan hadis sahih dari Bukhari, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja 5 waktu, subuh, maka dia telah kafir secara nyata. Al-farqu bainana wa bainahum, perbedaan antara kita dengan ahli kitab, maksudnya orang Kristen, Yahudi, as-salat. Kalau nggak sholat sama dengan Yahudi dan Nasrani. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir, tapi dosa paling besar. Ada dosa besar. Jadi dosa itu ada 5 derajat, ada kufur, ada dosa besar paling besar, namanya akbarul kabair, ada dosa besar, lalu kemudian ada dosa kecil.
Nah, sholat meninggalkan sholat itu setelah kufur itu dosa banyak. Minimal itu dosa. Bagaimana anak kita sering meninggalkan sholat? Bagaimana keluarga kita mau berkah? Bagaimana dia mau dapat jodoh yang soleh? Kalau anak kita sering meninggalkan sholat subuh, kalaupun sholat subuh dia seperti sholat duha, pakai kunut lagi duhanya. Tapi sekali, ini problem kita. Jangan sampai kita ini ibu-ibu, bapak, semuanya tenang-tenang saja sebentar anaknya nggak sholat, main HP sampai tengah malam. Dia lebih belain HP-nya daripada sholatnya. Dia lebih belain game-nya daripada sholatnya. Buru-buru menguatkan ukhuwah Islamnya, hubungannya dengan Allah yang masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Saya nggak bisa lama-lama, dua ini musibah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Inilah apa hubungan antara sholat dan ukhuwah. Kalau kita ini sholatnya benar semua, insya Allah kagak ada problem ukhuwah di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kenapa orang masih saling benci? Karena masalah sholatnya. Orang itu kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW, apabila sudah datang sudah azan belum, apa yang terjadi? Seakan-akan Nabi itu tidak mengenal kami. Seakan-akan Nabi tidak mengenal kami. Seakan-akan Nabi ini, kami ini tidak pernah dikenalnya sebelumnya. Kenapa? Karena dia fokus pada Allah. Kenapa fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dia bertemu. Pertemuan kita dengan Allah itu dalam sholat. Kalau orang sering bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholatnya, kira-kira hatinya lembut nggak? Hatinya penuh kasih sayang nggak? Penuh kasih sayang. Orang yang sholat bertemu dengan Allah dalam sholatnya, apakah dia akan bermusuhan? Mungkin masalah yang menimbulkan pertengkaran. Tidak mungkin. Jadi terkadang kita ini masalahnya itu bisa nggak? Kelembutan hati. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ciri orang bertakwa yang sholatnya bagus itu, wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dia menahan amarah, enggak mudah marah orang sholat, enggak mudah dengki, benci sama orang lain. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan orang lain. Belum salah, saya pernah nanya ibu saya itu kalau sholat masya Allah lama. Kalau kita sholat kan 3 menit ya. Kalau ibu saya itu sholat 10 menit, 15 menit satu kali sholat. Dia baca apa? Gimana saya? Dia nikmati sholat. Ketika meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan sedikit. Karena saya tinggal lama sekolah dulu ibu saya. Ketika meninggal saya ada di Jakarta, saya asli Sulawesi. Meninggal di Sulawesi. Diceritakan ketika meninggal banyak yang datang, polisi, pejabat semua datang. Padahal ibu saya itu hanya di rumah. Kenapa semua datang? Ternyata rahasia. Saya tanya kakak-kakak saya. Saya tanya tante-tante saya, adik-adik. Ini ibumu ini tidak ada musuhnya satu orang. Adiknya pernah mukul dia maaf. Dia ngomong sama anak-anaknya, wahai aku, kalian belum melakukan kesalahan, saya sudah maafin. Meninggalnya jatuh hari Jumat, lagi khutbah meninggal. Orang lagi khutbah, dia meninggal juga. Begitu kalau orang tidak punya permusuhan di hati. Dan banyak riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang dijamin oleh Rasulullah akan datang ke Rasulullah. Masjid yang ini akan datang nanti ahli surga. Orang pada melihat 3 kali berturut-turut. Orangnya sama, nggak dikenal disebut dalam hadis itu rajulun, seorang laki-laki, nggak disebut namanya, kagak terkenal di manusia. Dan kemudian seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Mas'ud bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, datang ke rumahnya. Apa sih rahasia orang ini dijamin sama Rasulullah? Masih hidup dia sama Rasulullah.
Ternyata intinya dia tidak akan tidur nyenyak sebelum memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum hatinya bersih dari problem dengan orang lain, dia tidak tidur. Dia relain dulu semua. Ibu sih, saya tadi kelas sama saya tadi marah sama saya maafkan. Baru itu, jangan maksud. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Saya cerita terakhir 1 menit. Beberapa hari sebelum meninggal Nabi Muhammad SAW, beliau mengumpulkan seluruh sahabat 114.000 sahabat di masa itu. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kumpul semua, Nabi naik di atas panggung. Wahai sahabat, wahai umat Islam, saya nampaknya tidak lama lagi meninggalkan dunia. Sahabat sudah pada nangis. Saya mau nanya hari ini, siapa yang pernah saya sakiti hatinya? Siapa yang pernah saya lukai perasaannya? Saya minta maaf hari ini sebelum saya menemui Tuhanku Allah SWT. Nabi Muhammad sudah jauh dari surga, masih nanya siapa yang pernah saya sakiti? Angkat tangan seorang pemuda, saya wahai Rasul. Sahabat nengok ke arah ini, kurang ada apa-apa. Maafin aja apa? Kan? Saya Rasul. Ditanya Rasulullah, kapan saya pernah sakiti hati? Dulu ya Rasulullah, ketika engkau meluruskan saf untuk berperang. Waktu itu engkau berada di atas kuda. Lalu saf saya itu tidak lurus. Dan engkau mencambuk kena punggungku. Aku ingin balas hari ini. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid berdiri. Ya Rasulullah, tangkap benar. Kata Rasulullah, biarkan wahai Umar, Abu Bakar, Ali dan seterusnya. Urusannya dengan aku, bukan dengan kalian. Wahai anak muda, silakan balas. Anak muda itu apa katakan? Ya Rasulullah, waktu itu engkau memukul aku tidak pakai baju. Lalu Rasulullah membuka baju. Di mana engkau waktu itu? Di belakang di punggung. Ya Rasulullah, waktu itu engkau memukul aku berada di atas kuda. Engkau berada di atas kuda dan aku di bawah. Ini sahabat belum pada nangis. Ini Rasul yang mulia mau dicampur sama anak-anak, sama pemuda. Engkau berada di atas kuda dan aku di bawah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah, oke, naik kamu ke atas. Silakan. Maulah kita begitu, baik. Ini kesalahannya cuma satu orang. Bagaimana kalau kesalahan kita banyak orang? Meninggal pula orangnya. Gimana cara minta maaf? Lalu kemudian pemuda tadi bukan nyambung Rasul. Kemudian dia meluk. Rasulullah mencium badannya. Wahai anak muda, apa yang kamu lakukan? Kata anak muda itu tadi hanya sandiwara ya Rasul. Agar supaya aku bisa mencium kulitmu. Karena engkau pernah bersabda, setiap kulit yang bersentuhan dengan kulitmu diharamkan dari api neraka jahanam. Bapak sekalian dirahmati. Perhatikan, bukan masalah kulit tadi, tetapi bagaimana harus sesat untuk membayar kesalahan, rela buka baju dan mencamnya. Nabi Muhammad, memang kita lebih mulia dari Muhammad. Saya pernah ceramah di masjid. Ada ibu, kalau anaknya sholat di masjid, ibunya nggak datang. Kalau ibunya sholat di masjid, anaknya nggak datang. Nggak mau lihat ibunya dan nggak mau lihat anaknya. Ini agama apa sih? Antara mereka saja. Masya Allah. Tapi sekarang jangan sampai terjadi. Oleh karenanya berjamaah, Masya Allah jamaahnya banyak. Ini akan menguatkan ukhuwah. Kalau bisa kita ini salam-salaman bareng, siapa namanya. Jangan sampai kita berjamaah 10 tahun di masjid, tapi alamatnya jamaah itu kagak tahu dari mana. 10 tahun. Dia aja pulang ke rumah balik. Kita araf, kalian harus saling mengenal kita. Apalagi satu masjid begini. Kita harus saling mengenal. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW,
untuk menguatkan ukhuwah, di antaranya ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua apa? Saling memberi salam. Yang ketiga apa? Saling memberi hadiah. Yang keempat apa? Saling mendoakan ala fahril ghaib. Kita doakan saudara kita. Ya Allah, Pak Haji Aiman Sakti, ya Allah, sembuhkan. Disebut dalam sudut kita, misalnya lagi ngawin, ya Allah, berikan keberkahan. Ini memakan ukhuwah. Jangan kita doain diri kita sendiri. Kalau masih kaya aku, ya Allah, duit ya Allah. Jangan, tapi doakan saudara kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Allahumma ighfir lil muslimin Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Gaza. Doakan mereka, jangan kita kok ya Allah kasih rezeki aku. Ini ada doa berjamaah, sekali dia mimpin doa berjamaah, masih doain untuk dirinya dong. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Makanya kalau mimpin doa Rabbi lana wa li walidina. Jangan ada aku, kita. Makanya kita sholat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau menyembah, kami, bukan aku. Berjamaah ini Bapak Ibu sekalian diberikan, sehingga apa? Ukhuwah kita saling menguatkan. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT menguatkan ukhuwah kita dan mempermantap sholat kita, ibadah kita seperti bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, tanya dulu. Kalau ada yang bertanya silakan. Semoga Allah menguatkan ukhuwah kita, mengkhusyukkan sholat kita, mengingatkan kita kepada Allah dan kepada akhirat. Ada hadhihi niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه الكافي المزيد. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك الكريم ويعظم سلطانك. اللهم إنا نشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تغفر لنا ولوالدينا، أن تغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. وثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, demikianlah tadi tausiah dan doa dari guru kita. Mudah-mudahan